menjelaskan sedikit mengenai unsur kebahasaan novel. Salah satunya adalah pencitraan. Pencitraan adalah sarana untuk merangsang indera membaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu. Seolah-olah pembaca ikut melihat, mendengar, serta merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam karya tersebut. Pencitraan itu ada 7. 1. Pencitraan penglihatan. Yang kedua, pencitraan pendengaran. Yang ketiga, pencitraan perabaan. Yang keempat, pencitraan penciuman. Yang kelima, pencitraan gerak. Yang keenam, pencitraan pencecapan. Yang ketujuh, pencitraan pemikiran. Pencitraan penglihatan adalah pencitraan yang memberikan rangsangan kepada indera penglihatan atau mata sehingga seolah-olah kita bisa melihat hal-hal yang tertulis secara nyata. Contohnya, padang ilalang membentang di sepanjang jalan. Itu adalah contoh dari pencitraan penglihatan. Yang kedua, pencitraan pendengaran. Pencitraan pendengaran yaitu citraan yang dihasilkan dengan menyebutkan atau menggunakan bunyi dengan suara. Dengan citraan ini, pembaca akan mendapatkan kesan suatu suara atau bunyi dari lirik puisi. Contohnya, semerdu kicauan burung di pucuk cemara, suaramu merasuki kesepian jiwaku. Itu adalah contoh dari pencitraan pendengaran. Yang ketiga, pencitraan perabaan. Pencitraan perabaan adalah citraan yang menimbulkan kesan yang dapat dihayati dengan indera perabaan atau perasaan. Contohnya adalah cintamu selembut sutra meluluhkan kerasnya hatiku. Itu adalah contoh dari pencitraan perabaan atau perasaan. Yang keempat, pencitraan penciuman. Pencitraan penciuman adalah pencitraan yang dapat dirasakan melalui indera penciuman. Contohnya itu adalah semerbak melingkupi ruang hati ketika kau mengempuskan napas cintamu. Itu adalah contoh dari pencitraan penciuman. Yang kelima adalah pencitraan gerak. Citraan gerak yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang bergerak ataupun tidak bergerak, tetapi dilukiskan dapat bergerak. Contoh itu seperti benda mati seolah-olah bergerak, seperti itu. Bisa berupa benda hidup ataupun benda mati. Contohnya adalah sang penari gemulai menyimbak tirai. Melambai-lambai daun itu tertiup bayu. Itu adalah contoh dari contohnya ada. Maksudnya itu daun itu seperti melambai-lambai. Sebetulnya yang melambai-melambai itu kan seharusnya manusia. Jadi itulah merupakan citraan gerak. Yang keenam, citraan pengecap. Citraan pengecap yaitu citraan yang menggunakan gambaran dari indera pengecap. Contohnya itu adalah cintamu manis mengisi hatiku. Sebetulnya itu adalah manis, adalah menunjukkan suatu makanan atau minuman yang rasanya manis. Tapi dalam citraan ini, cintamu manis mengisi hatiku artinya adalah manis ibarat membuat bahagia, seperti itulah. Kalau 7, citraan pemikiran. Citraan pemikiran adalah citraan yang menggunakan inderaan itu diungkapkan melalui pemikiran, seperti itu. Contohnya itu adalah cacing-cacing itu merenungi tanah-tanah yang dilapisi baja, seperti itu. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai majas. Yang kedua, unsur kebahasaan dalam novel itu juga terdapat majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup atau semakin segar, semakin mengetahui kita. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang biasa menjadi lebih bagus atau lebih indah. Contohnya seperti tangan kanan.
Tangan kanan jika dilihat dari makna sebenarnya ialah anggota tubuh. Tapi dalam kalimat dia termasuk tangan kanan dari Pak Wery, itu adalah maknanya sebagai tangan kanan itu maknanya menjadi orang kepercayaan. Seperti itu. Jenis dari majas. Majas dalam bagian besarnya dapat dibagikan menjadi 3. 1. Majas perbandingan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas penegasan. Di antara 3 bagian ini dapat dibagikan lagi. Yang pertama, majas perbandingan dapat dibagikan menjadi 8. 1. Majas alegori. Yang kedua, majas metafora. Yang ketiga, majas metonimia. Yang keempat, majas litotes. Yang kelima, majas hiperbola. Yang keenam, majas prasprototo. Yang majas ke-7, totem proparte. Yang ke-8, euphemisme. Yang kedua, majas sindiran dapat dibagi menjadi 3. 1. Majas ironi. Yang kedua, majas sarkasme. Yang ketiga, majas sinisme. Yang ketiga, majas penegasan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, majas pleonasme. Yang ketiga, majas repetisi. Yang ketiga, majas aliterasi. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari majas tersebut. Yang pertama adalah majas dari alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya itu adalah hidup itu seperti roda, berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap 2 hal yang berbeda. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di sekolahnya. Itu merupakan contoh dari metafora atau sering dibuat seperti perumpamaan. Yang ketiga adalah majas metonimia. Adalah majas ini menyatakan sesuatu hal dengan memakai kata lain yang mempunyai keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. Contohnya, jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Itu adalah contoh dari majas metonimia. Yang keempat, majas litotes merupakan majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya adalah silahkan datang ke gubukku yang kumuh. Itu merupakan suatu perendahan diri. Yang kelima, majas hiperbola. Majas hiperbola merupakan majas yang merupakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contohnya, dentuman itu menggelenggar membelah angkasa. Itu adalah suatu kalimat yang melebih-lebihkan atau tidak masuk akal. Yang keenam, majas prasprototo. Majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contohnya, dari tadi pagi ia tidak menampakkan batang hidungnya. Batang hidungnya sebetulnya kalau kita lihat dari unsur kenyataannya artinya adalah batang hidung aja kayak gitu. Jadi dalam contoh ini batang hidung menyatakan sebagai seseorang seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, majas teton proparte merupakan majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja. Contohnya, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Itu adalah ungkapan yang hanya mengungkapkan sebagian, mengungkapkan keseluruhan padahal hanya sebagian objek seperti itu. Yang ke-8, majas eufemisme
Majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasakan. Contohnya, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Itu merupakan contoh dari majas eufemisme. Yang kesembilan, majas ironi. Majas ironi merupakan majas sindiran yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dengan menyatakan hal yang sebaliknya. Contohnya adalah suaranya sangat merdu sekali, seperti kaset kusut. Yang ke-10, majas sarkasme adalah majas yang dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Contohnya, putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sendoki bedaknya. Merupakan sindiran yang kasar. 11. Majas sinisme merupakan majas yang bersifat lebih mencemooh atas ide atau pemikiran. Contohnya, kamu sudah berpikir kan? Kenapa masih bertanya kepada aku? Itu adalah contoh dari cemooh atau ide atau pemikiran. Yang ke-12, majas pleonasme merupakan majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, saya naik lift ke atas. Ya, naik lift otomatis ke atas dong ya. Jadi tambahan ke atas merupakan sesuatu hal kalimat yang sebenarnya tidak diperlukan. Majas yang ke-13, majas repetisi merupakan majas pengulangan kata atau frasa atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contohnya, awas, kutunggu kedatanganmu besok. Kutunggu. Awas, kutunggu kedatanganmu besok. Kutunggu. Merupakan penegasan dari kata kutunggu. Kata-kata terakhirnya merupakan penegasan. Yang ke-14, majas aliterasi. Majas aliterasi merupakan majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju biru bersama Budi. Beli baju biru bersama Budi merupakan majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan. Beli baju biru bersama Budi. BBBBBB. Itu merupakan contoh dari majas aliterasi. Nah, itu semua tadi penjelasan singkat tentang pengertian jenis dan contoh majas yang umumnya keluar pada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Buat teman-teman sekalian yang merasa bingung atau kesulitan buat jawab soal, boleh melihat video saya.